Shut up and sit down. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuli Silawanto di channel saya Zuli Silawanto. Kali ini saya kedatangan dua orang tamu, bukan tamu juga sih sebenarnya, orang dekat juga nih, murid-murid saya. Siap. Andriawan, Darmita, dan Gabriel. Gabriel apa sih namanya? Gabriel Kurwa. Gabriel Kurwa. Ini orang Manado, ini orang Wakatobi. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Oke, jadi kita mau coba ngobrol tentang seputar bela diri dari pandangan mereka ya. Kalau ini kan Andriawan sudah cukup lama nih berlatih bela diri dan sudah menjadi petarung profesional. Sementara Gabriel ini kan baru niat jadi petarung dan sekarang lagi giat-giatnya berlatih untuk menjadi seorang petarung. Nah, kita bicara tentang mixed martial art nih. Karena saya pengen tanya ke senior dulu. Andriawan. Sejak kapan kamu berlatih bela diri? Berlatih bela diri itu sejak masuk sekolah tinggi perikanan. Perikanan ya? Ya, dulu memang pengen, karena sempat nonton, pengen tarung di Nonton apa tuh? yang UFC itu, Oh. yang ada ring-ringnya. Ya. Nah, jadi pas nonton begini, kakak saya juga alumni sini, Iya. dikasih lihat Mas Erzuli, Hmm. fight ada tarung bebas begitu. Wah, keren juga nih, ternyata di Indonesia ada. Nah, sudah saya pengen masuk, lulus SMA, pengen masuk STP. Nah, Salah satunya motivasinya di situ. Nah, lulus di STP, alhamdulillah. jadi pengen masuk step itu salah satu motivasinya Ya, pengen jadi bela masuk diri ya? ring-ring itu. Pengen dinonton aja. Wah, saya ada di TV begitu ya. Jadi orang kuliah itu motivasinya macam-macam ya. Selain juga menjaga pendidikan untuk masa depan, salah satunya adalah tadi pengen. Pengen Jadi dinonton orang. Jadi gitu. bela diri pertama yang kamu pelajari itu apa dulu? Dulu sempat belajar silat, tapi pas berkembang itu di Yusikendo, di Sekolah Tinggi Perikanan. Silatnya silat kampung sana ya. Iya, Kalau di kampung sana sana. tuh kilatnya apa namanya? Balaba itu bukan? Balaba di Buton, Bau-Bau. Butuan bau-bau. Oke. Ada filmnya tuh ya? Ada filmnya Balaba. Master Awal tuh yang. Master Awal. Keren. Oke. Kemudian semenjak berlatih, kemudian akhirnya bisa mencapai keinginan lah, passionnya untuk menjadi petarung profesional. Rasanya seperti apa sih? Rasanya sangat bangga. Maksudnya saya tuh tarung jadi mikir kayak terlanjur basah lah. Bahasa. Basah jangan kayak basah setengah-setengah terus habis basah kasih basah tuh sekalian. Jadi Iya. pas tanding itu memang orang tua tidak setuju Ah, karena saya anak bungsu juga, baru tidak ada memang anaknya kayak dulu dari kecil pemalas. Jadi kayak tidak ada mikir, mereka pikir kayak tidak mungkin Andriawan bisa tarung. kelihatan sih pemalasnya emang. Jadi tapi saya tuh punya motivasi bahwa saya tarung, saya pengen sekali orang tua kulihat. Semenjak kebetulan ada TV One, ada One Pride, saya bilang, wih kapan lagi nih? Saya pengen orang lihat, wih ada Wakatobi juga situ di. Bukan cuma terumbu karang yang dikenal. Iya dong. Iya, bukan cuma laut, memang ada fighternya juga yang masuk di TV. Orang lihat, wih ada ya teman saya, adik saya, kakak saya yang tarung di situ. Semua masyarakat bisa lihat. Iya. Oke. Untuk Gabriel nih, kamu kan baru latihan di Tiger Iya. Shark nih ya. Kenapa sih pengen latihan MMA tuh, maunya menjadi apa? Katanya menjadi fighter tuh niatnya apa sih sebenarnya? Pertama sih saya karena sering ya berkelahi di sekolah. Iya. Kayaknya kepalanya udah pernah pecah. Iya pernah. Hidung juga Bandel. bekas ya. Ah, Terus pas kakak saya jadi Angel di One Pride, ya. Siapa Saya- nama kakaknya? Kimberly. Kimberly guys, nih adanya Kimberly ya. Hai. Cuma Tiger Shark yang punya. Terus kayak keren tuh masuk TV, terus Ah. hobinya bisa menghasilkan. Nah, Nah, terus saya latihan kan di apartemen, terus ke Ardi Hmm. DM. Oh, DM. Ardi ya. Ardi Lumihi. Gladiator ya, Ardi Lumihi itu Guardiol Lumihi. Jadi Guardiol Lumihi itu biasa kita panggil dia namanya Ardi Lumihi. Nah, dia DM saya. Terus latihan di mana? Saya bilang, oh cuma iseng-iseng latihan. Terus dipanggil ke Tiger Shark. Nah, terus sampai sekarang ingin sekali jadi seorang fighter yang hebat. Ya, itu motivasinya ya. Jadi Iya. motivasinya sebenarnya apa sih? Motivasi sebenarnya gitu. Menjadi seorang fighter hebat kan pasti mau ada motivasinya. Apakah pengen terkenal? Karena atau- sering bakalain. Saya ingin membanggakan orang tua Pasti. sama kakak saya. Karena selama ini begitu seorang tua ya. Karena Beban. Bakalai terus terus. karena di kampung sering berkelahi kasus-kasus. Nah, Saya ingin tunjukkan bahwa Ah. tidak cuma bisa di luar tapi diri juga bisa. nah, Ya, ya mantap, begitu. Jadi mantap. paling nggak modal dia di jalanan tuh udah ada gitu kan. Iya. Kamu pernah ketangkap polisi nggak? Oh, sering. Di polisi sering. Kalau di polisi sering. Oke, Gabriel.
Dulu pernah latihan bela diri apa sebelumnya? Sebelum latihan MMA di Tiger Shop? Sebelumnya belum sih, Belum pernah. latihan. Tapi kalau mau latihan dulu main bola. Main bola? Oh, justru pemain bola ya? Iya, kalau main bola kan pasti sementara main bola sudah buku antam. Wah, bapak. Jadi namanya jurus bola kaki. Ya, namanya kan di kampung-kampung. Jurus tarkam. Jurus tarkam. Antar Ya, kampung. ya, antar kampung. Nah, karena saya pikir kalau cuma berkelahi di kampung, ditangkap polisi nggak ada guna, celaka. Nah, terus saya ingin jadi ya lebih baik lagi. Itu saya saya ingin menjadi seorang fighter yang bisa terkenal. Ya. Masuk TV, nggak cuma di kampung ya, masuk penjara bikin seorang Masuk tua. penjara, kali masuk TV. Yo, kamu kisahnya tuh sama dengan kayak kita kisah Guardiola. Guardiola tuh juga berawal dari anak jalanan. Dia dulu waktu di Manado tuh juga ya keluar masuk gue udah biasa ya, anak nakal lah. Untuk gitu datang ke Jakarta berniat jadi fighter dan sekarang membuahkan hasil ya, meskipun dia belum bisa merebut sabuk tapi paling tidak Guardiola sudah punya nama dan masuk ke jajaran 5 besar fighter di kelas dia yang patut diperhitungkan. Oke. Nah, Andriawan, Yap. ini kan kalau di One Pride ini kan biasanya kita lebih apa namanya, kalau kita main di internasional itu biasanya kita proudnya nama negara. Tapi kalau di One Pride main nasional tuh proudnya nama daerah gitu kan, pastinya kan. Nah, daerah kamu sudah kenal belum siapa kamu itu? Mereka sebenarnya kayak mengenal petarung tuh banyak yang bilang, oh ternyata ada orang Wakatobi, karena memang di rumah juga jarang keluar, jarang jalan, mending Jadi di kamu rumah. bukan anak gaul sebenarnya, rumahan sebenarnya ya. Di rumah aja kayak disuruh baru keluar. Nakalnya di Jakarta doang. Ya, jadi kalau ya di kampung itu ya biasa-biasa aja lah. Nah. Karena di sana kan masih banyak keluarga. Kalau kita buat masalah juga takutnya keluarga yang malu. Jadi sekalian kalau di kota orang begini kan kayak lu nakal sekalian. Jadi kayak sama-sama merantau, anak rantau semua. Paling yang kalaupun bermasalah nggak ada yang tahu. Cuma kalau kita pulang itu kita diam aja kan. Bermasalah di tempat orang kayak lu gua jadi baku hantam aja. Gitu. Jadi kayak kalau dikenal tuh mungkin kayaknya belum sih. Makanya pengen sudah satu tingkat masuk TV, pengen dikenal lagi, pengen dikenal lebih lagi, membanggakan daerah gitu. Tapi pastinya kan di sana juga tontonan One Pride sudah menjadi sebuah tontonan wajib lah bukan? Iya, banyak yang tahu juga One Pride MMA itu. Mulai terbuka pikirannya bahwa bertarungnya bukan sekedar baku pukul di jalan, baku pukul ini, itu ternyata dalam olahraga juga yang dikembangkan. Misalnya jadi olahraganya misalnya basicnya silat atau gulat. Jadi kan kalau orang awam pasti mikir kayak punya satu bela diri pasti kayak wah jago bela diri gini. Ternyata setelah ada ini pikiran orang kayak oh berarti kita harus belajar lagi, dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi lah bela dirinya. Jadi kan lebih berkembang. Oke. Oh ya, saya dengar dulu waktu itu kan kamu pernah tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, apa 2019 gitu, apa 2020 saya lupa. Kamu pernah mewakili daerah Wakatobi untuk bertanding Porda ya di cabang Muay Thai ya? Iya, Muay Thai. Prof ya? Siap. Di cabang Muay Thai dan kamu dicurangi di babak final kan? Wah, artinya itu kamu masuk final, itu ceritanya gimana? Masuk final. Akhirnya kamu menang atau tetap kalah? Wah, tetap kalah. Jadi ceritanya gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu kontroversi juga tuh. pas Betul, ada Fardin ya? Fardin ada. apa? Ada Fardin Ada kan? Kak Fardin di sana yang teman yang jadi corner. Jadi gimana ceritanya? Jadi pas main Prof Muay Thai dikabarkan bahwa memang main itu kelas 56 lah. Jadi pas main saya terbang dari Jakarta langsung proses diet turunin sampai 55. Nah, jadi saya kasih tahu sama orang sana yang ngurus kita, minta tolong tanyakan kapan timbang. Nah, jadi saya memang diet semua, jadi turunin sampai 55. Itu udah masuk beratnya? Udah masuk, udah under malah. Jadi pas ditanya gini kapan timbang, oh iya sebelum tanding. Oke, saya sabar. Sebelum tanding kapan, saya tanya lagi yang kedua kali, kapan timbang ini? Oh jam 12 kita main ini, sebelum pas timbang langsung main. Oh iya, pas main ini nggak ada timbang sama sekali. Nggak ada timbang sama sekali? Nggak ada timbang sama sekali. Lawannya sekali. gimana? Kira-kira over nggak? Lawannya itu pas main, saya bilang nih nggak mungkin dong Tiger Shark mundur kayak ngapain mundur kayak. Kita nggak diajarin seperti itu. Iya, jadi kapan ya sudahlah sikat lah. Saya minum cuma satu bir brand. Cuma minum aja, aduh daripada dehidrasi minum untuk memulihkan energi lagi. Itu pun nggak bisa lagi makan lagi kayak pasti muntah, pasti langsung tanding itu pun
banyak yang lihat bahwa itu posisinya menang poin. Ya, saya Kena lihat low kick, videonya. kena knee, kena Oh, pukul. Dia jatuh berapa kali tuh? Jatuh Kan? berapa kali. Jadi ini yang pertama itu, besar orangnya. Hmm. Selesai main saya ketawa baru saya bilang, "Mi, itu pun saya dikalahkan lah, dikasih kalah poin." Saya bilang, "Mi, kita timbang." Saya ketawa kan, saya tahu, saya juga sering tanding bela diri. Saya tahu pasti berat bukan 56. Ah. Pas timbang 67. 67. Beratku 55. Jadi kamu dikalahnya di penyisian atau di final tuh? Itu pas diprotes karena beratnya beda berapa kilo tuh 67 sama saya 55, diprotes sama Kak Fardin dan teman-teman yang lain. Akhirnya dimenangkan. Dimenangkan. Ya karena emang secara poin kamu menang sih. Dimenangkan dari poin memang sama berat juga dicurangi. Dimenangkan masuk semifinal. Pas masuk semifinal itu pun main lagi kalah, jatuh dini di clinch katanya tidak boleh. Jadi saya bilang, kita pukul tenang jatuh. Kok di clinch tidak boleh muatnya gimana? Makanya pas begini langsung jangan. Saya bilang, ketawa saya, aduh, Iya. ada yang nggak beres ini. Main lagi, saya tetap main. Main, jatuh bangun. Saya yang kalah. Kalah poin. Tetap saya kalah poin. Di situ orang lihat kan. Kalah poin tapi sebenarnya kamu menang kan? Harusnya menang. Terus Dikalahkan. di Saya catatan lihat videonya juga tuh. di catatan skornya pas teman-teman periksa itu tulisannya semua wasit sama semua tulisannya. Jadi satu scoring itu Satu semua tulisannya sama. tulisan sama, baru poinnya 9 semua. Semua Semua sama dia. gitu ya. Aduh. Jadi kayak astaga. Ya jadi hal begini sering terjadi. Beberapa murid-murid saya juga salah satunya Andika waktu itu juga saya kirim untuk mewakili Banten ya, Tangerang gitu untuk pertandingan kejuruan juga waktu itu udah Muay Thai dan dia di final gitu dikalahkan juga. Jadi ceritanya gini, ketika di final itu dia udah menang sih, unggul, nilai udah jauh, pas udah terakhir itu dia terkena tendang kemaluan gitu. Jelas-jelas bahan videonya kita lihat, tendang kemaluan jelas-jelas terkena kemaluan, tetapi justru dia mendapat hitungan sampai ditungkal. Nah akhirnya itu kan karena itu final, waktu itu panitia selasnya bapaknya Vincent ya, Pak Vincent kan pengurus Muay Thai, itu akhirnya protes dan membongkar ring waktu itu, dan akhirnya pertandingan cabang Muay Thai di Porda itu dianggap ditiadakan karena kecurangan. Pernah juga Ami, jadi murid saya yang waktu mewakili daerah Bogor waktu Porda juga cabang Muay Thai, Ami sempat masuk, untungnya dia bagus mainnya, lawannya kalau semua, dan di final juga itu lawannya itu saya yang mendampingi kebetulan. Round 1 jatuh 5 kali belum di KO, round 2 juga jatuh 5 kali belum di KO gitu kan. Jadi lawannya udah jatuh bangun, Ami belum dimenangkan KO. Saya kok peraturannya begini. Nah ronde terakhir saya bilang Ami, karena memang dari awal itu udah ribut tuh, pertandingan ribut tuh, selalu kontroversi ya kan. Akhirnya pas di ronde terakhir saya bilang, Ami, abang nggak mau ribut-ribut nih ya, kamu kalah atau menang abang nggak mau ribut, tapi kalau kamu mau menang kamu harus bikin dia tidur dan nggak bangun-bangun lagi. Kalau nggak kamu kalah, ini pasti begitu, pasti dia dikalahkan karena dia nggak tahu ya sistemnya gimana gitu. Karena itu lawannya aja dari ronde awal udah 10 kali jatuh tuh nggak di-KO. Akhirnya Ami berusaha untuk menjatuhkan lawannya, dan di ronde ketiga dia jatuh nggak bangun-bangun lagi, akhirnya Ami menang. Karena kalau sudah main 3 round, Ami pasti kalah karena melihat pertandingan yang sebelumnya seperti itu gitu kan. Dan saya orangnya nggak mau ribut-ribut lah, jadi saya pesankan ke Ami untuk bikin dia tidur nggak bangun, dan itu bisa terjadi. Oke, itu pengalaman ya. Jadi mudah-mudahan cabur-cabur kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, Gabriel ini kamu pernah bertanding nggak sebelumnya, Brit? Belum pernah. Nah, Ya. pengen bertanding? Ya pengen sekali. Mantap. Tentunya kalau mau bertanding ada step-stepnya, ya Iya. bisa langsung profesional. Ada gitu kan. tahapnya. Ada tahap. Bertahap. Oke. Yang penting kamu berlatih dengan semangat. yang rajin, Semangat gitu pasti. ya. Jadi dia nih sebenarnya pemain baru, juga baru latihan. Tapi kan kalau di Tiger Shot itu ada 2 grup ya, grup member dan grup fighter. Nah, karena saya lihat keinginan dia tinggi menjadi fighter, makanya saya, meskipun dia baru, saya gabungkan dia di grup fighter, dan dia bisa ngikutin. Sekarang baru sebulan ya? Iya. Aktif latihan hampir sebulan lah ya. Hampir Belum sebulan, 3 mingguan tuh udah perkembangannya sudah lumayan, groundnya lumayan, stand upnya lumayan. Oke nih, kita bicara sedikit tentang bela diri yang akhir-akhir ini belakangan muncul, tetapi banyak kontroversi gitu ya. Menurut kamu apa sih esensi bela diri itu? Esensi bela diri itu kayak bela diri itu mempertahankan diri dari serangan-serangan tuh. Jadi kita belajar bela diri itu bukan bahwa kita setelah kita tahu bela diri kayak wah nggak remeh apa sesuatu yang berbahaya ini. Itu hanya melengkapi diri kita untuk menjaga diri kita sendiri, kayak maksudnya lebih dari orang biasa lah, kayak
punya pegangan, punya kemampuan, punya percaya diri yang bagus karena belajar bela diri ini. Betul. Itu. Oke, nah kan belakangan juga viral tuh video, ada beberapa video sering muncul nih, tadinya sih banyak sebetulnya. 2, 3. Yo, bagus. Enggak. Lepas. Ini cuma baru muncul aja. Ada yang pernapasan terus ditimpa pakai batu belakangan sampai Aduh, saya nonton. ada lagi yang anak kecil ditimpa pakai batu sampai mental gitu. Nah, kalau kita kan di Yusik Endo juga belajar latihan pernapasan, kemudian menahan pukulan, mematahkan benda-benda keras itu ya. Tapi kalau kamu melihat fenomena seperti yang dilempar batu tuh, menurut kamu gimana sih? Aduh, kalian tahu bunuh diri kan tidak? Aduh, baru memang kasihan bukan kayak memang posisinya memang orang tua, sudah tua, terus posisinya tuh langsung dihantam beban berat, keras, baru apa saraf lagi, Ya. tulang belakang. Wah, itu kenapa nggak sekalian di kepala? Nah, ini saya tanyakan kalau di Yusik Endo kita belajar ya pernapasan kan, kita juga belajar dipukul benda-benda Ya, keras, benda keras. kemudian mukul benda keras. Iya. Nah, apa dari inti latihan itu sebenarnya gimana sih triknya gitu? Oke, jadi sebenarnya apa sih menurut kamu latihan seperti itu apa sih manfaat dan bagaimana cara melakukan yang benar gitu? Menurut yang saya tahu, yang saya pernah berlatih juga, melatih pernapasan tuh kayak konsentrasi di napas, terus dari dada ke perut gitu, terus yang sebenarnya yang pernapasan itu yang otot, kayak penguatan otot, jadi kayak dikerasin gitu, kayak apa ya, menyiapkan dia biar ototnya nggak kaget, tapi nggak hantam tulang belakang juga. Ya, gitu. Tuhan, itu waduh, kabel lisur saja. langsung. Ya, oke. Jadi memang ada ya sahabat-sahabat semua ya. Jadi terutama di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sih, hampir di seluruh bela diri itu latihan pernapasan itu adalah wajib. Karena ada 3 level dalam latihan bela diri. Pertama basic itu ya pukul, tendang, tangkis segala macam. Kemudian pernapasan ini penting untuk pengisian ya. Kemudian ketiga adalah spiritual. Nah, di 3 tingkatan ini bela diri itu pasti ada kalau bela diri konvensional ya. Jadi basic, pernafasan dan spiritual. Nah, pernafasan ini memang kita belajar itu mengolah nafas gitu supaya kita bisa membangkitkan energi melalui udara yang kita semakin banyak udara yang kita hirup, semakin oksigen kita semakin banyak, tubuh kita akan semakin kuat. Nah, penguatan di bagian-bagian tubuh memang kita latihan pernapasan. Kalau di Yusik Endo memang kita latihan gitu, penguatan, dipukul bagian-bagian badannya, dipukul perutnya juga, ditendang juga belakang. Tetapi jangan salah gitu, saya sebagai pelatih nggak pernah namanya memukul bagian tulang gitu ya. Misalnya nendang belakang, yang saya tendang bukan tulang punggungnya, bukan tulang pantatnya, atau ketika misalnya saya harus memukul besi di Tulang sini kering. ya, yang dipukul bukan tulang keringnya tapi ada bagian otot yang memang itu dikuatkan di sana gitu. Nah, ini yang sebagian salah gitu ya, yang mempraktekkan gitu, bahwa mereka pikir bahwa Nguatin otot, pernapasan semua. tapi yang dipukul tulangnya. Jadi teman-teman, itu yang perlu diperhatikan ya, bahwa memang pernapasan dan penguatan tubuh itu sesuatu proses yang memang yang harus dilatihkan dalam latihan bela diri, tetapi tentunya harus tahu cara dan triknya, nggak semua ya, nggak asal lempar, nggak asal pukul. Makanya kita biasanya harus ada pendampingan kalau murid-murid yang lagi latihan bela diri untuk pertahanan benda-benda kartu, harus ada pendampingan dari pelatih yang betul-betul ahli dan profesional, dan betul-betul dilatihkan itu caranya gitu supaya mereka nggak salah melakukan. Kadang kita udah latihan pun kadang mungkul juga, harusnya pakai ini, masih ada yang salah. pasti ke tulang Itu juga aja sakit. ya. Itu aja sakit. Jadi harusnya mukulnya pakai gini, kelewat karena ini ya, ini juga sering terjadi. Oke. Nah, Gabriel, menurut kamu nih sebagai pemula lah gitu, sebagai junior, pentingnya latihan bela diri. Menurut kamu pentingnya latihan bela diri ini selain untuk bertanding apa sih? Ya, Kan tentunya, kamu sering berantem nih ceritanya. nah, tentunya juga untuk ya jaga-jaga kalau misalnya di jalan ada orang yang mau nodong, kita sebenarnya ada antisipasi untuk melawan lah. Jangan cuman kalau udah ditodong terus diam aja. Ya kalau kita udah belajar kan pasti kita bisa tahu cara-caranya untuk mengantisipasi. Iya, paling nggak antisipasi untuk Iya. kemudian lari gitu ya. Lari, bukan tahan Bukan ujung tahan pistol pakai ujung pistol tangan. bocor. Itu lagi.
Itu biar pernapas sama gue Kamu tembus. pernah tembak sebelumnya? Sebelumnya belum. Tapi nembak orang, anjay. Tembak orang tapi nggak dapat. Nggak dapat. Oke, nih menurut kalian nih siapa Janjan boleh? Bagaimana perkembangan bela diri Indonesia itu sejauh apa saat ini? Wah, itu perkembangan di Indonesia itu sangat pesat ya, bagus ya, makin berkembang ya. Jadi orang tuh nggak mikir kayak satu bela diri itu monoton situ, terus kayak misalnya saya punya bela diri ini, wah ini terus nggak mau nerima yang dari luar, masukan dari luar nih, kayak fokus di situ, kayak fanatik banget kayak gimana. Tapi sekarang tuh sudah mulai terbuka, oh harus dikembangkan yang ini, dimodernisasi, bukan merubah, tapi dikembangkan, oh begini ya, masukan dari sini begini ya, lebih baik lagi, intinya itu lebih baik lagi ke situ. Itu yang kita lakukan di Isi Kendo ya. Iya. Kita Isi Kendo itu adalah salah satu bela diri, memang basicnya itu adalah campuran dari berbagai cabang bela diri. Kita berkembang gitu. Jadi kita nggak pernah fanatik, kita selalu mengikuti perkembangan. Jadi kita nggak malu gitu mengadop bela diri lain yang menurut kita bagus dan juga efisien Dan kita bisa adopsi. dipraktekin langsung. Itu di Isi Kendo tuh sangat-sangat diterima karena memang itulah Isi Kendo ini, kita mengembangkan seni bela diri yang ada. Nah menurut kamu Gabriel gimana perkembangan bela diri saat ini? Dia bingung. Apa? Oke, karena dia masih junior dia nggak paham. Oke teman-teman, jadi apa namanya ya, saat ini beda zaman dulu lah. Kalau zaman dulu tuh namanya kamu sudah satu cabang tuh kayak diikat gitu ya, nggak boleh kemana-mana, terus kayak merasa Paling bela jago. diri kamu tuh paling hebat dan kamu paling jago. Tapi sekarang dengan adanya event-event dan kompetisi-kompetisi seperti ini, orang sadar gitu bahwa memang tidak ada yang terbaik dari bela diri manapun, semua harus saling ngisi gitu ya. Nah, siapa yang mau saling mengisi, siapa yang mau membuka pikirannya, siapa yang mengosongkan gelasnya, itulah yang akan maju. Kalau orang hanya putar dengan bela dirinya saja, itu pasti apa namanya berkembangnya lambat. Tambah lagi sekarang begitu mudahnya kita semuanya mendapatkan tempat-tempat berlatih bela diri yang sangat-sangat terbuka gitu ya. Kalau dulu kan mau masuk bela diri silat, mau bela diri itu kayak ada sakralnya gitu, kayak mau masuk itu kayak sulit banget, kayak apa namanya, nggak semudah itu gitu kan, banyak syaratnya segala macam. Tapi kalau sekarang kamu tinggal niat datang masuk ke camp, masuk ke klub-klub, kamu bisa berlatih bersama gitu ya. Masalah bayar atau tidak itu urusan belakang gitu. Tapi paling tidak sekarang fasilitas untuk berlatih itu ada, dan kamu juga kalau sekarang ada YouTube ya, YouTube, terus kamu bisa belajar dari sana juga, meskipun sebenarnya orang selalu bilang bahwa YouTube itu bukan guru yang terbaik gitu. Tapi paling tidak melalui YouTube itu kita bisa Belajar sedikit ya, mendapat gambaran ya dengan teknik-teknik. Ketika ketemu pelatih bertukar saran, gimana sih ini yes, masukan. gitu. Sama dulu saya memulai memang itu juga begitu, mulai itu seperti itu, seadanya tekniknya dicoba-coba sendiri. Nah ketika kita bertemu ahlinya, ahlinya BJJ, ahlinya gulat, nah saya berlatih gulat yang baik, berlatih BJJ yang benar. Contoh satu, teknik ambar, kita udah bisa nih, dari kita melihat kita bisa melakukan, tetapi kan ada intisari yang kita bisa nggak dapat kecuali dari gurunya. Nah, ketika ketemu orang yang ahli, kita belajar dari situ, jadi lebih sempurna. Oke, teman-teman, sahabat bela diri semua, obrolan saya dengan petarung berbakat Andriawan Darmita yang kadang juga malas latihan sih, tapi sekarang dia udah rajin, dan calon petarung berbakat juga. Amin. Potensi, masih muda, baru lulus SMA ya kamu ya. Daun muda lah, hijau gitu. Kalau di Sunda lalapan. Oke, jadi mudah-mudahan melalui apa yang mereka sampaikan bisa mewakili apa namanya pemikiran-pemikiran kita semua tentang bela diri, apa esensi berlatih bela diri, kenapa pengen menjadi bertanding. Yang paling penting adalah ketika kita berlatih bela diri, kita berusaha membuat diri kita menjadi lebih baik. Benar nggak? Benar. Setelah ini kamu masih mau berantem nggak jalan? Artinya sengaja berantem gitu. Kalau sengaja pasti enggak lah, tapi ya. Kalau udah terdesak ya apa boleh buat. Sikat. Memang itu gunanya bela diri ya. Nah, itu Tapi kan. artinya kan kamu tidak ada niat lagi untuk bikin bukan jalan ya. Tidak ada niat untuk membuat masalah. Nah, kamu anak muda daripada kamu bikin rusuh nggak jelas gitu kan ya. Apalagi yang tawuran tuh ada. Nah, tawuran, apalagi Tawuran nggak jelas, aduh. Tawuran nggak anak-anak jelas. motor nggak jelas. Risiko lagi mati cuma-cuma lagi. Iya, jadi salurkan apa namanya passion kalian menuju jalan yang baik, jalan yang benar, gitu kan. Jalan yang benar itu bukan maksudnya banyak cara, bukan berarti jalan yang lurus. Nanti jalan yang benar itu melakukan satunya dengan cara yang baik, pasti hasilnya akan baik.
Ya mudah-mudahan kalian semua Siap. semakin berprestasi. Kamu Gabriel bisa segera bisa Tanding. ke kancah pertandingan. Kita Siap. doakan semua, dan bagi anda yang pengen berlatih datang ke Tiger Shop. Kita bukan klub besar, tetapi kita punya nama besar. Us. Konsentrasi. Us.